Dinamika perkembangan teknologi dan era digital udah dimulai nih guys. Ditambah lagi globalisasi bikin persaingan kerja semakin ketat. Semua sektor industri diharapkan dapat beradaptasi. Nah ini juga jadi tantangan buat kita semua gimana caranya untuk bisa bersaing dan punya skill di level global. Pada CCG Talk kali ini kita sudah kedatangan Sofi yang merupakan salah satu konsultan dari CCG. Halo Sofi, apa kabar? Halo semuanya, alhamdulillah kabar saya baik. Semoga teman-teman yang di sana juga baik ya kabarnya. Boleh diceritain nggak kali ini lagi sibuk kerjain proyek apa nih? Oke, jadi mungkin beberapa waktu yang lalu lagi ngerjain project penyusunan proses bisnis, ada juga evaluasi Renstra, kemudian ada juga penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kementerian Lembaga, karena kan memang lagi musim pemilu. Dan yang baru-baru ini baru selesai itu ada proyek penyusunan blueprint sumber daya manusia, atau ada juga yang menyebutnya blueprint atau roadmap human capital, atau ada juga yang menyebutnya human development plan. Tadi kan Sofi sudah menyebutkan bahwa Sofi sedang ngerjain project blueprint SDM. Nah sebenarnya blueprint SDM itu apa sih? Dan seberapa pentingnya untuk perusahaan membuat blueprint SDM itu sendiri? Mungkin Sofi juga bisa ceritain bagaimana pengalamannya yang kayak sudah disebutkan tadi. Oke, mungkin lebih enak kalau kita bahas terkait blueprint itu apa ya. Jadi, mungkin kalau secara terminologi itu blueprint is a document that summarize all the key information about your value added idea. Jadi, bisa dikatakan blueprint ini adalah dokumen yang memberikan panduan yang mengarahkan seluruh aktivitas kunci bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDM khususnya. Dan blueprint ini berisi Renstra terkait pengelolaan SDM sebuah organisasi. Jadi dalamnya ada merinci end-to-end-nya pengelolaan SDM di organisasi yang harus diambil oleh organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi secara jangka panjang. Ada juga salah satu framework yang biasa kita pakai, yaitu ada 7 HR Management Basic yang terdiri dari Recruitment and Selection, kemudian Performance Management, Learning and Development, ada juga Succession Planning, ada Compensation and Benefit, kemudian ada Human Resource Information System, dan yang terakhir ada HR Data and Analytics. Oke, jadi misalkan nanti kita ambil case terkait recruitment and selection. Nanti kita di dalam blueprint itu harus menjelaskan apa sih tujuan dari rekrutmen itu, kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya, dan bagaimana juga kebijakan ataupun ketentuannya dan seterusnya. Jadi kalau boleh saya kasih analogi, nyusun blueprint ini sama seperti halnya kita mau bangun rumah. Contohnya, saya akan meng-hire arsitek untuk membangun rumah. Saya sampaikan ke arsitek itu konsep rumah yang ingin saya miliki itu seperti apa. Kemudian nanti arsitek akan membuat desain mulai dari fondasi sampai eksterior, bahan-bahannya hingga waktu pembangunan. Kemudian untuk membangun sebuah rumah dengan perencanaan yang matang pasti akan menghasilkan rumah yang sesuai dengan yang kita harapkan dan memenuhi kebutuhan kita saat ini dan juga saat ke depannya. Nah, sama kayak kita membangun blueprint pengelolaan SDM. Kalau tiba-tiba ingin membangun sebuah sistem, kemudian tidak ada acuan atau pedomannya, itu setiap orang pasti punya kepentingan masing-masing. Saya perlu sistem ini, saya perlu sistem itu, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sistem itu jadi kurang relevan dan nggak bisa dipakai jangka panjang. Atau sistem itu dengan sistem lainnya jadi tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, semua ini berjalannya secara sektoral. Jadi dalam hal ini penting sekali untuk memiliki blueprint pengelolaan SDM. Oh iya benar juga ya, berarti semacam buku primbonnya gitu. Nah dari penjelasan tadi juga bahwa tujuan dibikin HR blueprint ini atau SDM blueprint ini juga untuk agar SDM di perusahaan itu kinerjanya lebih optimal dan juga bersaing. Terus juga untuk melihat kebutuhan pegawai dan juga untuk mengelola risiko-risiko yang ada di dalam perusahaan. Kurang lebih seperti itu bukan? Ya, jadi dalam menyusun blueprint itu kita memang harus merinci visi, misi, tujuan, kemudian juga strategi yang tepat dalam pengelolaan rekrutmen, kemudian ada pengelolaan talenta, pengelolaan kinerja, pengelolaan organisasi, dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, penyusunan blueprint juga harus memperhatikan dan mengakomodasi berbagai persoalan ataupun tantangan, serta hambatan maupun peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan. Adapun dalam menyusun blueprint ini, kita juga bisa merumuskan strategi pencapaian yang didukung dengan program kerja dalam pelaksanaan setiap sinergi dan juga keterpaduan terhadap stakeholder lain. Jadi selain itu, kita juga harus bisa identifikasi risiko-risiko pengelolaan SDM hingga menentukan rencana mitigasinya. Jadi, penyusunan blueprint ini perlu melibatkan semua stakeholder nih agar bisa mengakomodasi persoalan atau tantangan yang tadi. Kalau untuk langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menyusun blueprint ini ada beberapa. Pertama, kita bisa analisis data, di mana untuk mendapatkan gambaran keseluruhan terkait perusahaan, analisa ini bisa diambil lewat data sekunder, kemudian diskusi atau interview one-on-one dengan stakeholder terkait program SDM yang sudah dilaksanakan. Nah, pada bagian ini kita juga bisa melakukan analisis internal terhadap pengelolaan SDM itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan studi literatur di mana untuk mendapatkan acuan normatif yang menjadi prinsip konstitusi ataupun dalam pengelolaan SDM di perusahaan. Jadi, studi literatur ini bisa mengacu ke berbagai acuan teoretik, kemudian praktik terkait pengelolaan SDM. Dan dalam hal ini, kita juga melakukan analisis eksternal terhadap pengelolaan SDM, misal terkait pengelolaan SDM di kompetitor, isu-isu strategis yang mungkin lagi booming, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, itu kita bisa melakukan analisa kesenjangan existing antara acuan yang tadi normatif, yang poin kedua, dan hasil analisis data yang telah dilakukan. Jadi kita harus mengetahui nih di mana posisi kita saat ini dan target apa yang kita mau capai. Jadi kalau semakin jauh posisi kita sekarang dengan target yang kita ingin capai, maka semakin banyak ataupun mungkin program-program yang didesain harus semakin berdampak gitu. Jadi otomatis akan semakin banyak waktu dan juga biaya yang bisa digunakan untuk mencapai kondisi ideal yang tadi kita inginkan. Jadi dengan demikian, kita bisa merumuskan program dan juga kegiatan yang relevan untuk memenuhi kesenjangan tadi. Dan yang keempat, yang nggak kalah penting, di sini ada proses untuk verifikasi dan juga validasi yang dilakukan berdasarkan hasil rancangan blueprint yang tadi sudah disesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, untuk metode yang bisa digunakan itu ada beragam ya. Misalkan ada SWOT analysis, PESTEL analysis yang mungkin political, economic, social, technological, kemudian legal and environment, itu juga bisa digunakan. Ada juga metode CIPP, konteks, input, proses, dan produk, itu juga bisa digunakan. Yang terakhir barangkali bisa juga menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process, dan masih banyak metode yang bisa digunakan. Oke Sof, berarti untuk rangkaian kegiatannya cukup panjang ya, dan juga membutuhkan keterlibatan dari berbagai stakeholder, bukan hanya dari divisi SDM saja, melainkan juga dari berbagai divisi yang terkait, agar kita bisa menangkap semua kebutuhan dan peluang dari setiap divisi terkait.